Titrasi iodometri dan iodimetri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi, di mana titrasi redoks itu berdasarkan pada perpindahan elektron antara titran dengan analit. Titrasi iodometri adalah suatu proses tak langsung di mana oksidator yang dianalisis kemudian direaksikan dengan ion iodida berlebih dalam keadaan sesuai, yang selanjutnya iodium dibebaskan secara kuantitatif dan dititrasi dengan larutan standar atau asam. Alasan dipilihnya metode ini karena perbandingan stoikiometri yang sederhana pelaksanaannya, praktis dan mudah. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan kadar dari suatu sampel dengan menggunakan metode titrasi iodimetri-iodometri yang memanfaatkan reaksi reduksi oksidasi antara titran dan titernya. Prinsip percobaan iodimetri-iodometri. Yang pertama, prinsip dari titrasi iodimetri, di mana dilakukan terhadap zat-zat yang memiliki potensial oksidasi lebih tinggi dari sistem iodium-iodida, sehingga dengan penambahan iodida, maka zat-zat tersebut akan tereduksi, dan iodium yang dibebaskan dapat dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Sedangkan prinsip dari titrasi iodometri adalah titrasi berdasarkan reaksi oksidasi antara iodin sebagai pentiter dengan reduktor yang memiliki potensial oksidasi lebih rendah dari sistem iodium-iodida, di mana sebagai indikator digunakan larutan amilum yang memiliki titik akhir berwarna biru. Dan titrasi ini dilakukan dalam suasana netral dengan sedikit asam, sekitar pH 5-8. Proses analisa iodimetri dan iodometri terdiri dari 3 tahap. Di antaranya yaitu persiapan bahan dan alat, proses titrasi, dan perhitungan hasil titrasi. Uji yang akan dilakukan adalah penetapan kadar asam askorbat dengan metode iodimetri. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian iodimetri tersebut antara lain timbangan analitik, Erlenmeyer, buret, klem dan statif, gelas ukur, botol semprot, sampel asam askorbat, larutan H2SO4, indikator amilum, dan larutan iodium. Pertama-tama, sampel asam askorbat ditimbang sebanyak 500 mg dan dilarutkan dengan 25 ml aquades. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan H2SO4 4 normalitas dan indikator amilum sebanyak 2 ml. Sampel dititrasi dengan larutan iodium 0,1 normalitas hingga terbentuk warna biru yang tidak berubah atau biru mantap. Terakhir, hasil titrasi diukur dan dilakukan perhitungan untuk menentukan kadarnya. Warna biru yang dihasilkan terbentuk dari iodin yang mengadisi ikatan rangkap asam askorbat hingga terputus menjadi ikatan tunggal. Setelah proses adisi oleh iodin kemudian akan bereaksi dengan indikator amilum membentuk ion amilum yang berwarna biru. Kesimpulan dari materi kali ini adalah yang pertama, titrasi iodimetri-iodometri yang dilakukan dengan menggunakan sampel asam askorbat dengan indikator larutan amilum menghasilkan larutan berwarna biru karena amilum bereaksi dengan iodin. Asam askorbat bertindak sebagai reduktor, sedangkan iodium bertindak sebagai oksidator, sehingga terjadi transfer elektron yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi. Asam askorbat dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat, sedangkan iodium direduksi menjadi iodida. Kedua, penentuan kadar asam askorbat dihitung dengan cara mencari persen kadar rata-rata dengan menjumlahkan persen kadar 1 ditambah dengan persen kadar 2 ditambah persen kadar 3, kemudian dibagi 3, sehingga didapat persen kadar rata-rata asam askorbat. Selanjutnya, menghitung kadar asam askorbat dengan menggunakan rumus
Mg dibagi Mr dikali valensi sama dengan N titran dikali V titran, sehingga didapat kadar asam askorbat. Baiklah, sekian dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.